A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai kajian yang terbaru dan saya diamanatkan untuk mengajar kitab, bukan kitab ini sebenarnya, nazom, sebuah syair yang terkenal di kalangan para santri, yang sudah terkenal di kalangan pondok pesantren. Nama syairnya adalah Nazom Aqidatul Awam. Dari namanya kita sudah mengetahui bahwa kita di dalamnya itu pasti akan belajar tentang akidah, tentang ilmu tauhid, al-aqidah al-awam atau aqidatul awam. Dan aqidatul awam disusun sedemikian rupa sehingga orang-orang yang mempelajarinya itu dapat memahami tauhid dengan mudah. Maka di sini tugas kami adalah untuk memudahkan apa yang harus dipahami oleh umat Islam. Belajar akidah menurut para ulama atau mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Meskipun kalau ditanya wajib sampai detail-detailnya juga tidak. Yang diwajibkan kepada umat Islam adalah mempelajari tauhid dengan dalil-dalil yang bersifat global atau dalil-dalil yang bersifat umum, bukan dalil yang bersifat detail. Jadi kalau ditanya apakah Anda percaya dengan Tuhan? Percaya. Dalilnya apa? Ya ada semesta ini, ada dunia ini, ada kita. Adanya kita menunjukkan adanya Tuhan, menunjukkan adanya pencipta, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ada, tidak ada pencipta. Kalau dunia ini tidak ada Tuhan. Kita ada, maka Allah ada. Dalam Al-Quran itu bukan hanya berisi dogma, bukan hanya berisi perintah atau yang disebutnya itu doktrin. Ada satu ayat dalam Al-Quran mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka para manusia mengira bahwa mereka diciptakan dari ketiadaan atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Dari terjemahan tadi sudah sangat jelas Al-Quran itu menyuruh kita untuk berpikir. Manusia itu diciptakan dari ketiadaan atau manusia menciptakan dirinya sendiri. Dua-duanya adalah mustahil. Tidak mungkin kita menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kita mau bikin nasi aja kudu ada berasnya, kan begitu. Ada bahan pokoknya, mau bikin roti aja harus ada tepungnya. Gak mungkin kita bisa bikin roti kalau misalnya kita gak punya bahan pokok. Nah, di situ Al-Quran meminta kita untuk berpikir secara logika. Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan semesta? Nah, makanya ulama-ulama menyusun kitab tauhid supaya kita mempelajari bahwa Allah itu ada dan kita semakin yakin. Mungkin Al-Quran sudah membuat kita yakin, tapi dengan mempelajari tauhid membuat hati kita semakin mantap.
terutama kalau misalnya kita terkena musibah, terutama kalau kita misalnya dapat kebahagiaan. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid lalu kita dapat musibah, kita tahu siapa yang mendatangkan musibah itu. Kita tahu siapa yang mendatangkan kebahagiaan itu. Kalau kita tahu siapa yang mendatangkan musibah, otomatis kita tahu, kita tenang. Karena Allah yang memberikan kita musibah juga berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap musibah pasti ada jalan keluar. Lalu kita masuk ke dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu apa? Ilmu tauhid secara bahasa dari kata wahid, artinya satu. Tauhid al-ilmu bi anna syai' wahid, pengetahuan bahwa sesuatu itu satu. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menganggap bahwa Allah adalah satu dan satu-satunya zat yang tidak ada semisalnya. Laisa kamitslihi syai'un. Sifat-sifat Allah, kita tahu sifat-sifat Allah itu ada 20. Ada wujud, qidam, baqa sampai akhirnya. Kalau ditanya wujud ada, kita ada enggak? Kita ada. Allah ada enggak? Allah ada. Apa yang membedakan Allah dengan kita? Yang membedakan Allah dengan kita, sifat berikutnya yaitu apa? Qidam. Qidam itu artinya apa? Qidam itu artinya tidak ada titik permulaan bagi Allah. Kalau kita punya titik permulaan. Contohnya saya lahir tahun 99. Titik permulaan saya itu di tahun 99. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki titik permulaan. Itu adalah esensi dari ilmu tauhid. Dan insya Allah akan kita pelajari di kitab Aqidatul Awam, di Manzumah Aqidatul Awam. Sebelum masuk, ada satu lagi mungkin kisah tentang penulisan Nazm Aqidatul Awam. Penulis dari Nazm ini, beliau bernama Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki. Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki. Dinamakan Sayyid karena nasab beliau bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyid Ahmad ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Sayyid Ahmad berdiri di tengah-tengah, lalu dikelilingi oleh para sahabat dan berhadapan langsung dengan Rasulullah. Jadi beliau berdiri, ada sahabat melingkari, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan segala macam sahabat mengelilingi beliau. Di hadapan beliau langsung itu ada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyid Ahmad, wahai Sayyid Ahmad, buatkanlah sebuah nazm yang berkaitan dengan tauhid. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Lalu Sayyid Ahmad pun mengatakan, nazm seperti apa wahai Rasulullah? Nazm apa yang dimaksud? Kalau begitu ikuti saya, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah pun melantunkan sebuah nazm yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Terciptalah nazm Aqidatul Awam ini. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah, sampai seterusnya. Kalau di Indonesia biasanya apa-apa dilakuin, ada lagunya.
Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Itu adalah lagu kalau misalnya di Indonesia. Kalau kami di Mesir biasanya ngapalin sesuatu itu nggak pakai lagu. Udah kayak tadi aja, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Susah ngapalinnya, tapi sekalinya apal susah lepasnya. Kalau biasa ngelaguin gampang ngapalinnya, tapi kalau misalnya udah lama nggak diapalin biasanya cepat lupa. Itu kalau cara saya lah gitu ya. Karena kalau saya ngapalin syair-syair kayak gitu biasanya nggak pakai lagu. Karena kalau di saya ngapalin nggak pakai lagu susah masuknya, tapi sekalinya masuk susah keluar. Syair itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau misalnya ada umat saya yang mimpiin saya, udah pasti itu saya. Gak mungkin ada setan yang mengaku-ngaku sebagai saya, kata Rasulullah. Karena mereka gak bisa. Setan itu gak bisa ngaku sebagai saya dalam mimpi seseorang. Nah, jadi syair yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki adalah syair yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang menghafalnya, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Lalu kita masuk ke dalam syairnya. Sayyid Ahmad Marzuki menulis, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku memulai syair ini bismillah, dengan nama Allah. Kenapa kita memulai segala sesuatu dengan nama Allah? Karena itu adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajdam au abtar. Segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu disebutnya aqta', barokahnya sedikit, berkahnya nggak ada. Kata ulama dalam syarah Jauharut Tauhid dikatakan barokah itu apa sih? Barokah itu adalah al-khair fi kulli syai', kebaikan dalam segala sesuatu. Jadi kalau misalnya kita punya tangan kita akan kita gunakan untuk kebaikan. Kita punya kaki kita langkahkan mengarah kepada kebaikan. Maka di situ disebut sebagai berkah. Sebelum kita melangkah kita ucapkan bismillah, sebelum kita menulis kita ucapkan bismillah, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dengan seperti itu maka kita akan mendapatkan barokah. Satu. Yang kedua, ada salah satu sabda lagi tentang basmalah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasasu 'alan nar." Tidak ada satu hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali syaitan itu menjadi meleleh sebagaimana melelehnya timah di atas api. Jadi kalimat bismillah itu adalah kalimat yang kuat bagi diri kita, yang membentengi diri kita dan perbuatan kita dari bisikan syaitan. Makanya Sayyid Ahmad Marzuki ketika menulis nazam ini mengatakan abda'u bismillah. Aku memulai syair ini dengan asma Allah. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Kalau dalam kalimat basmalah itu kan kita bacanya bismillahirrahmanirrahim.
Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, antara Rahman dan Rahim punya materi yang sama. Materi apa? Ketika kita menyebutkan Rahman, maka ada huruf Ra, ada huruf Ha, ada huruf Mim. Ketika kita mengucapkan Rahim, ada huruf Ra, ada huruf Ha, ada huruf Mim. Lalu apa yang membedakan Rahman dan Rahim? Pertanyaannya di situ. Ulama menjelaskan perbedaan antara Rahman dan Rahim itu kalau dalam bahasa Arab ilmu sorofnya babnya beda. Rahman itu ada di bab sighah mubalaghah yang artinya sudah sangat tinggi, ala ghayatil amr. Sementara Rahim lil isbat wal istimrar, untuk penetapan dan berketerusan. Kita contohkan seperti ini. Dalam bahasa Arab, lapar itu, lapar dalam bahasa Arabnya yaju'u. Kalau misalnya saya lapar, ana aju'u, saya lapar. Tapi kalau laparnya udah lapar banget gitu ya. Laparnya itu udah lapar banget nih. Maka ada satu timbangan bahasa Arab namanya fa'lan. Jadinya ana ju'an, jau'an. Haus itu atasya. Kalau saya haus ana a'tish. Saya kehausan ana atsyan, jau'an, atsyan. Salah satunya adalah Rahman. Satu timbangan tuh sama. Jau'an, atsyan, Rahman. Ritmenya sama, rimanya sama. Kalau misalnya kalimat Rahman kita terjemahkan, berarti adalah Allah itu Maha Pengasih yang kasihnya itu tidak ada yang melebihi lagi. Tidak ada lagi yang melebihi kasihnya Allah. Allah benar-benar sayang sama kita. Sampai tidak ada yang menyayangi kita kecuali Allah. Kita punya ibu, kita punya ayah. Kita bisa katakan kasih sayang mereka kepada anaknya itu kalah dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya. Kasih sayang ibu aja Pak, itu udah luar biasa kepada anaknya ya kan? Luar biasa besar. Tapi dikatakan tidak ada yang mengalahkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita maksiat masih dikasih nafas. Kita maksiat masih dikasih rezeki. Kita hidup di atas bumi ini dengan rezeki yang Allah berikan, lalu kita gunakan rezeki itu untuk perbuatan yang tidak baik, masih Allah kasih rezeki besoknya. Gimana enggak kasih sayang coba. Jangankan kita, orang kafir yang enggak percaya sama Allah, bahkan ada yang memaki-maki Allah, masih juga Allah kasih rezeki. Apa kurang sayang Allah begitu? Itu yang disebut sebagai Rahman. Jadi Maha Pengasih sebagai terjemahan betul tidak? Betul. Tapi kalau mau ditambahkan, Maha Pengasih yang kasihnya tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Lalu ada Rahim yang Maha Penyayang. Apa bedanya dengan Rahman? Rahim itu kalau dalam sorof ilmu bahasa Arab lil isbat wal istimrar, yang artinya berketerusan. Rahman itu Maha Penyayang yang tidak ada lagi yang bisa mengalahkan itu. Tapi dalam bahasa Arab, sesuatu yang ada di puncak itu bisa jatuh. Kalau kita lapar, laparnya itu udah kelaparan banget. Lalu kita makan, laparnya hilang nggak? Hilang dan berubah menjadi kenyang. Rahman pun begitu. Kalau misalnya kita sifati Allah dengan Rahman saja, berarti Allah itu Maha Pengasih yang kasihnya tidak ada yang mengalahkan, tapi suatu saat kasihnya itu bisa hilang. Maka dilengkapilah itu dengan kata Rahim. Apa itu Rahim? Rahim itu untuk menetapkan sifat kasih sayangnya Allah
dan istimror, berketerusan. Jadi kasih Allah itu, sayang Allah itu sudah lebih tinggi dari siapapun. Kasih sayang Allah itu berketerusan, tidak akan pernah habis. Maka disitulah makna kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk memaknai kalimat Bismillah saja ulama sudah sedetail itu. Jadi setiap kita mengucapkan kalimat Bismillah, ingat-ingat makna ini Pak, bahwa kasih sayang Allah itu tidak ada yang mengalahkan, bahkan mengalahkan kasih sayang orang tua kita. Dan kasih sayang Allah berketerusan, berkelanjutan, tidak akan pernah terputus. Kalau misalnya kasih sayang orang tua kita ke kita bisa terputus nggak? Bisa. Kalau misalnya orang tua kita sudah wafat atau anaknya wafat duluan, kasih sayang akan terputus. Tapi kasih sayang Allah, Allah tidak akan mati. Bahkan setelah kita yang mati, di dalam kubur pun masih ada nikmat kubur. Allah masih kasihi kita, Allah masih sayangi kita dalam kubur. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim itu sangat dalam. Bisa menyadarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengasihi kita dan sangat menyayangi kita. Dilengkapi lagi oleh Sayyid Ahmad Marzuki, abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani. Daim artinya berketerusan, daiman, dawam, ihsan, kebaikan, yang kebaikannya itu terus mengalir kepada kita. Sayyid Ahmad Marzuki memulai syair ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki sampai sekarang itu berkat dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita, adanya mata kita, alhamdulillah kita punya mata masih berfungsi, alhamdulillah kita masih punya hidung masih bernafas, kita punya mulut masih bisa makan, kita punya tangan masih bisa bekerja, kita punya kaki masih bisa berjalan. Jadi nggak cuma sekedar punya, kita harus patut syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun hari-hari kerjaan kita banyaknya maksiat. Allah Maha Pengasih, masih kita dikasih rezeki. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Lanjut ke nazam berikutnya, bait berikutnya. Falhamdulillah, maka segala puji bagi Allah. Setelah Sayyid Ahmad Marzuki mengingatkan kita tentang betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dilanjutkan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falhamdu. Ini kalau kita pretelin kalimat alhamdulillah, banyak dan akan panjang sekali. Tapi ringkasnya, alhamdulillah itu segala puji. Dari kalimat segala itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kalau muji orang, si fulan baik ya, baik doang, ya udah. Sisa pujian-pujian yang lain gak diterima, kan begitu. Si fulan pinter ya, pinter doang. Si fulan dermawan ya, udah dermawan doang. Allah baik gak? Baik. Allah dermawan gak? Dermawan. Allah maha kasih gak? Maha kasih. Tapi kalau kita sebutin satu-satu, panjang Pak. Karena ketidakmampuan kita untuk memuji Allah dengan pujian yang panjang itu, maka kita hanya perlu sebut dan dicukupkan untuk menyebut alhamdulillah. Dalam bahasa Arab, kalimat alhamdulillah itu, alif lamnya itu disebut mustaghriq, yang artinya mencakup semua pujian. Ketidakmampuan kita lah yang membuat kita untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Karena kita nggak mampu nyebutin kebaikan Allah satu-satu, Pak. Udah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Nah, di sini kita udah masuk ilmu tauhidnya nih. Kita udah masuk ilmu logikanya. Kenapa? Karena Sayyid Ahmad Marzuki mengatakan qadim. Qadim itu apa? Qadim itu kalau kita ketahui dari sifat 20 itu qidam. Satu kata dengan qidam. Qadim, qidam. Apa itu artinya qadim? Qadim itu artinya yang tidak memiliki titik permulaan. Tadi saya katakan, saya punya titik permulaan. Lahir tahun berapa, lahirnya di mana, orang tuanya siapa, punya titik permulaan. Kalau Allah tidak punya titik permulaan. Tidak ada satu entitas atau satu oknum yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini semuanya ada karena Allah. Alam ini diciptakan oleh Allah. Kalau misalnya Allah diciptakan oleh sesuatu, maka terjadi yang namanya tasalsul kalau dalam bahasa Arab. Tasalsul dalam bahasa Indonesia artinya rantai. Maksudnya rantai itu apa? Rantai yang disebut tasalsul itu rantai yang tidak ada habisnya. Misal saya katakan, siapa yang menciptakan mobil? Engineer, mekanik. Siapa yang menciptakan mekanik? Yang menciptakan mekanik adalah, kita katakanlah manusia. Manusia, siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan kedua. Siapa yang menciptakan Tuhan kedua? Tuhan ketiga, Tuhan keempat, Tuhan kelima, terus nggak ada habisnya. Mungkin nggak hal seperti itu? Mustahil. Suatu hal seperti itu mustahil. Misal saya mau izin sama orang tua, ya mau nginep ya di rumah teman. Lalu ayah saya bilang, izin coba ke emak. Lalu saya izin ke emak, emak bilang izin coba ke kakek. Dari kakek saya bilang izin coba ke nenek. Nenek bilang izin coba ke kakeknya kakek. Ya nggak habis-habis, saya nggak jadi nginep dong, ya kan? Saya nggak jadi main. Nah, makanya harus ada titik mula, di mana titik inilah yang menciptakan segala sesuatu. Titik mula yang menciptakan segala sesuatu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sah ketika ada yang bertanya siapa yang menciptakan Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Dari pertanyaannya saja retorikanya sudah salah. Kalau Allah ada yang menciptakan, maka yang menciptakan Allah ada penciptanya lagi. Tuhan pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga, terus sampai ke atas. Dan gak habis. Ini dalam ilmu logika cacat, gak bisa diterima. Maka harus ada titik permulaan yang menjadi sumber segala sesuatu. Dalam bahasa Arab disebut as-sabab al-awwal, sebab pertama. Dan itu adalah makna dari al-qadim. Segala sesuatu yang tidak memiliki titik permulaan. Sesuatu yang ada ini, Pak, dari Syekh Nawawi Banten itu membagi sesuatu yang ada menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada titik awalnya, tidak ada titik akhirnya. Lalu yang kedua, ada titik awal, ada titik akhir. Contohnya seperti apa? Manusia. Contohnya seperti apa? Dunia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini punya awal dan akan berakhir. Lalu yang ketiga, apa itu? Ada titik mula, tidak punya titik akhir. Apa itu? Surga dan neraka. Surga diciptakan oleh Allah, betul tidak? Betul, surga diciptakan oleh Allah. Tapi Allah memerintahkan surga untuk kekal.
dan tidak memiliki akhir. Bedanya Allah dengan surga, Allah tidak memiliki titik awal, titik permulaan, sementara surga dan neraka punya titik awal. Punya awal mulanya kapan? Karena Allah yang menciptakan surga dan neraka. Dalam kitab Nurul Salam ada 3 tadi. Tidak punya titik awal, tidak punya titik akhir. Punya titik awal, punya titik akhir. Lalu yang ketiga, tidak punya titik awal, punya titik awal tapi tidak punya titik akhir, tidak punya keterakhiran. Falhamdulillahil qadimil awwali, ada kalimat al-qadim al-awwal. Bedanya apa itu? Tadi kan saya katakan kalau qadim itu berarti dia tidak punya titik awal. Kalau misalnya dikatakan al-qadim al-awwal, awal ini apa artinya? Awal ini artinya tidak ada yang mendahului selain Allah. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu, kata Nabi. Allah itu ada dan tidak ada yang mendahului Allah. Bedanya apa? Kalau qadim, fokus kita itu terhadap titik mulanya, kapannya. Allah memiliki kapan enggak? Kapan mulanya? Enggak ada. Oke. Lalu apa bedanya qadim dengan awal? Awal itu artinya tidak ada yang mendahului Allah. Subjeknya. Kalau saya punya titik awal, kapannya ada? Tahun 99 di Jakarta, itu titik awal saya. Ada nggak yang mendahului saya? Ada, bapak saya, ibu saya, itu mereka mendahului saya pastinya. Allah tidak punya titik awal dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Itu qadim dan al-awwal. Lalu bait berikutnya adalah wal akhiril baqi bila tahawuli. Allah itu akhir. Yang dimaksud akhir itu apa? Yang dimaksud akhir tadi tidak ada sesuatu pun yang bisa mengakhiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Baqi ini lawan dari kata, bukan lawan, sambungan dari kata qadim. Kalau qadim tidak memiliki awal, kalau baqi tidak memiliki akhir. Kita semua memiliki awal dan akhir. Allah tidak memiliki akhir. Surga tidak memiliki akhir. Neraka pun tidak memiliki akhir. Bedanya surga dan neraka punya titik awal. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Bait berikutnya, summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Summa salatu wassalamu. Ibnu Abbas mengatakan as-salat minal abdi ad-du'a wa minallahi ar-rahmah wa minal malaikati istighfar. Salawat itu kalau berasal dari hamba artinya doa. Kalau berasal dari Allah artinya rahmat. Kalau berasal dari malaikat artinya istighfar. Inilah yang memaknai kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasul, bersalawat kepada Nabi. Lalu salawat Allah kepada Nabi itu bagaimana? Kan kita bersalawat kepada Nabi melalui Allah. Kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Rasulullah. Kalau misalnya kita meminta kepada Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah, Allah meminta kepada siapa? Nah, jadi maksud di situ dijelaskan oleh Ibnu Abbas, salah satu sahabat. Dia mengatakan, kalau salawat itu dari Allah berarti rahmat, berarti ditambahkan derajatnya supaya lebih mulia.
Tsumma salatu wassalamu sarmada. Salam, apa arti salam? At-tahiyyah. Tahiyyah itu dalam bahasa Indonesia ya salam. Sebagaimana kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam, kesejahteraan. Sarmada, artinya sarmada itu adalah berketerusan, sama seperti daim. Daim juga artinya berketerusan. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada, kepada nabi yang sebaik-baiknya orang yang telah menyatukan. Karena kita disatukan oleh Rasulullah SAW dengan agama Islam. Alan Nabi, kenapa enggak ala Rasul? Kenapa harus alan Nabi? Nah, jadi ulama menjelaskan di sini bahwa Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Jadi kalau Rasul itu sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Ada nggak perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kalau misalnya kita pelajari atau yang saya pelajari dulu, bedanya Nabi dan Rasul itu katanya ya, Nabi itu kalau dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sementara kalau Rasul itu dapat wahyu dari Allah untuk dipersebarluaskan. Benar nggak definisi seperti ini? Ada sedikit kritik terhadap definisi seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya seorang nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, berarti bukan untuk disebar. Sementara kita diperintahkan oleh Rasulullah apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku meskipun hanya satu ayat. Kita yang bukan nabi sama rasul aja disuruh menyebarkan agama Islam. Masa seorang nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri? Maka ada masalah dalam definisi seperti itu. Para ulama mutakallim, para ulama ilmu tauhid menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul yang benar adalah apa? Nabi itu menyampaikan wahyu dari Allah dengan syariat dari rasul sebelumnya. Syariatnya dari rasul sebelumnya, tapi perintahnya itu datang langsung dari Allah. Rasul datang dengan wahyu dari Allah bersama dengan syariat yang baru. Saya berikan contoh begini. Contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman seorang nabi bukan? Pasti kita yakini dia seorang nabi karena namanya disebut dalam Al-Quran. Barang siapa yang tidak mengakui Nabi Sulaiman sebagai nabi, dia telah kafir. Kenapa? Karena Al-Quran mengakui Sulaiman sebagai nabi. Barang siapa yang mendustakan Nabi Sulaiman, maka mendustakan Al-Quran. Oke. Tapi apakah Nabi Sulaiman datang dengan syariat yang baru, dengan peraturan yang baru? Tidak. Nabi Sulaiman datang bersama dengan Tauratnya Nabi Musa. Syariatnya syariat Nabi Musa. Begitu juga dengan nabi-nabi setelahnya, Nabi Daud, lalu Nabi Zulkifli, lalu Nabi Harun. Semua itu adalah nabi, tapi mereka bukan seorang rasul. Kenapa? Karena syariat yang mereka sebarkan adalah syariatnya Nabi Musa. Musa, nabi dan rasul. Datang dengan syariat baru. Dalam kitab Taurat banyak aturan-aturan untuk orang-orang Bani Israel. Bani Israel nggak boleh begini, Bani Israel nggak boleh begitu. Aturan itu datang bersama dengan Nabi Musa. Nabi-nabi setelahnya sampai ke Nabi Isa, itu adalah seorang nabi. Nabi Isa datang sebagai rasul. Untuk apa? Untuk mendatangkan syariat baru, bahwa syariat Nabi Musa yang ini telah dihapus. Bahwa syariat Nabi Musa yang itu telah dihapus. Syariat Nabi Musa itu kan kejam, Pak. Peraturan itu kejam. Dalam syariat Nabi Musa,
barang siapa yang telah murtad dari agama Nabi Musa lalu ingin kembali lagi ke agama Nabi Musa, harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Maka bunuhlah diri kamu sendiri, karena itu adalah yang paling baik bagi Tuhanmu. Zaman dulu syariatnya udah beda. Kalau sekarang nggak boleh kita bunuh diri meskipun bertaubat. Kalau dulu orang udah murtad bunuh diri. Lalu dihapus syariat itu oleh Nabi Isa. Datang beliau dengan wahyu yang baru, dengan aturan yang baru. Makanya Nabi Musa itu keras orangnya. Nabi Isa kebalikannya, orang yang paling lembut. Lalu syariat itu disempurnakan dengan apa? Dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayangnya kita dapat, ketegasannya kita dapat. Contoh kasih sayangnya apa? Kalau misalnya kita membunuh orang, tapi bunuhnya itu tidak sengaja, maka tidak perlu kisos. Kisos itu ada supaya menjaga umat manusia dari kejahatan, kan begitu. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka kita harus bunuh juga. Itu kisos. Supaya apa? Bukan tujuannya untuk membunuh, supaya nggak ada yang ngebunuh satu sama lain. Begitu. Maka syariat-syariat tadi itu disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alan Nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Mukadimahnya sampai di sini. Nanti setelah itu baru masuk ke sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi dan seterusnya. Wa ba'du tadi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Salawat summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dan kepada keluarganya, keluarga Rasulullah, untuk mendapatkan salawat dan juga doa. Wa sahbihi, dan para sahabat. Siapa yang disebut para sahabat? Yang disebut para sahabat siapa kira-kira, Pak? Semua yang bertemu dengan Rasulullah. Abu Jahal bertemu, Pak. Abu Lahab juga bertemu dengan Rasul. Apakah disebut sahabat? Nah, yang disebut sahabat itu adalah siapa yang pernah berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu disebut sebagai sahabat. Berkumpul, bukan bertemu. Karena kalau misalnya bertemu, syarat untuk bertemu itu melihat. Sementara ada sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan buta, pernah berkumpul dengan Rasulullah dalam keadaan buta. Apakah kita sebut dia sebagai sahabat? Tentu, karena dia masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, meskipun tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Dan kalau bisa disebut al itu keluarga, Pak. Rasulullah pernah ditanya, Man alu Muhammad? Siapa sih keluarga Muhammad itu? Nanyanya kepada Nabi. Tahu Pak apa jawaban Nabi, Pak? Ana jiddu kulli taqi. Ana jiddu kulli mu'min. Saya ini adalah kakek dari orang-orang yang beriman. Saya ini adalah kakek dari orang-orang yang bertakwa. Sudah habis waktunya. Terakhir, jadi Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa kita semua ini diakui sebagai cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, saya ini kakek orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diampuni dosa-dosa kita dan dimudahkan jalan kita dalam hidup dan kematian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mungkin nanti kita akan lanjutkan kajian Aqidatul Awam kita di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.